kaki. Halo sahabat inspirasi Kalimantan Barat, kembali berjumpa bersama kami. Di episode kali ini kita akan membahas tentang budidaya anggur. Nah, ternyata di Indonesia juga ada satu daerah ya di Kalimantan Barat bisa untuk membudidayakan tanaman anggur. Karena ketika kita bicara anggur ya, meskipun Anda mungkin salah satu penikmat anggur, namun Anda belum pernah melihat bagaimana proses budidaya anggur itu sendiri. Karena kita ketahui anggur itu banyak ditemukan di negara-negara lain ya. Kalau di Indonesia itu belum ada ya tanaman anggur yang skala besar ya, karena anggur itu biasanya ditemukan di Cina ya, Amerika, Spanyol dan lain-lain seperti itu. Nah, namun saat ini saya sudah ada di Desa Pal 9 ya, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Ternyata di Kabupaten Kuburaya ada seorang pemuda ya melakukan budidaya anggur yang sudah lama dilakoni. Nah, bahkan anggur yang budidayakan ini bibitnya sudah menyebar di pasar di luar provinsi Kalimantan Barat seperti itu. Namun sebelum Anda melihat informasi-informasi yang akan dijelaskan oleh tamu saya, Anda terlebih dahulu mengklik tombol lonceng ya, silahkan komen, like dan tekan tombol subscribe di Inspirasi Kalimantan Barat ini. Jangan lupa tombol loncengnya juga diklik agar Anda bisa mengupdate informasi-informasi terbaru dari kami. Pada saat ini saya sudah bersama Bang Alpi. Halo Bang Alpi. Halo. Apa kabar sekarang? Alhamdulillah sehat. Apa aktivitas sekarang Bang Alpi? Ya sekarang aktivitasnya ya ini iseng-iseng lagi nanam anggur ini. Oh ya. Baik Bang Alpi, ini kan anggur ini kan tidak semua daerah ataupun tidak semua lokasi orang bisa mengetahui bagaimana cara budidaya anggur. Ya. Bang Alpi bisa membudidayakan anggur ini, inspirasinya dapat dari mana Bang? Inspirasinya sebenarnya sih dulu pernah nanam anggur, cuma gagal-gagal terus. Cuma sering-sering lihat YouTube bagaimana proses bikin medianya, Ya. perawatnya, pembibitannya, bagaimana berkembang. Di situlah saya belajar untuk mengembangkan anggur. Sejak tahun kapan itu? Kalau tahun itu sudah agak lumayan lama, cuma kalau yang kita tanam ini baru sekitar 7 bulan yang lalu lah. 7 bulan? Iya. Baik. Selain dari belajar dari YouTube seperti itu, apakah ada dari pihak-pihak mana Abang bisa mengetahui bagaimana cara budidaya, merawat dan segala macam hingga bisa menghasilkan yang maksimal seperti itu? Kalau belajar kita nggak ada dari pihak lain, kecuali dari YouTube aja. Ya, sharing-sharing juga teman-teman yang dari luar juga ada. Banyak bertanya juga yang dari luar, dari Bali atau dari mana gitu, teman-teman yang Jakarta juga ada. Waktu Bang Alpi ini mengembangkan budidaya anggur ini, apa yang Bang Alpi lakukan pada saat itu? Apakah menanam bibitnya ataupun beli atau seperti apa? Dulu ceritanya kita beli bibit. Begitu kita beli bibit, kemarin ada teman-teman main ya minta bagi ya kan, bibitnya berapa-berapa. Akhirnya saya dari situ ada inspirasi, wah bagus ini prospek ke depan Pontianak ini untuk jual bibit. Makanya saya jual bibit, saya belajar di situ untuk nyambung bagaimana sih caranya proses untuk menyambung anggur. Ya. Makanya dari bibit situ saya piara, tumbuh saya jual. Makanya sampai sekarang saya udah jual bibit produksi sendiri. Baik, kalau di daerah kita apakah struktur tanahnya juga cocok Bang untuk menanam ataupun budidaya anggur yang seharusnya anggur itu kan ditemukan di negara Cina, Amerika seperti itu? Ya sebenarnya cocok aja karena perlakuan anggur ini untuk medianya sebenarnya. Kalau tanah gambut, istilahnya tanah keras bisa. Yang penting itu lahan agak tinggi. Kalau anggur ini rentan dengan banjir air. Banjir. Ya itu rentan. Tapi untuk tanah kadang-kadang tanahnya kita harus olah dengan medianya yang khusus. Itu medianya yang penting. Jika medianya salah, pertumbuhannya tidak akan berkembang. Itu sifat anggur. Baik. Untuk membudidayakan sebatang anggur seperti yang di depan kita ini, ini prosesnya seperti apa Bang? Hingga dia menghasilkan daun dan segala macam ini dari awalnya.
Dari awalnya dari batang-batang ini kita potong, barerotnya kita jadikan berkalus dulu. Setelah berakar kita sambung dengan paritas apa gitu ya. Macam gaya-gaya ini nih paritas harol kan, harol kita sambung harol. Jadi tumbuhlah ini kalau nggak salah umurnya udah hampir 1 bulan. Ini. Iya, umur 1 bulan. Udah ini udah siap tanam nih. Baik. Apakah ada cara pemilihan batang khusus untuk jadikan bibit, Bang? Ada. Lebih dulu batangnya lebih segar, putih, setelahnya nggak ada bercak-bercak hitamnya. Karena anggur ini untuk menyambung sensitif sekali. Kebanyakan kita pertama kali saya sambung itu kebanyakan gagal. Jadi belajar-belajar kelemahannya apa, kekurangannya apa. Jadi kita udah tahu sekarang alhamdulillah. Jadi kita penyambungan bibit ini udah lumayan. Untuk proses penyetekan batang hingga dia menghasilkan itu membutuhkan waktu berapa lama itu? Kalau untuk berkalusnya itu maksimal kita 15 hari udah berkalus, kita boleh sambung karena udah akarnya udah ada, baru sambung. Begitu kita sambung dari tunas butnya itu yang kita potong, entres-entresnya kita potong, itu maksimal 2 minggu udah tumbuh. 2 minggu ya dari pertama nyeteknya itu? Iya, 2 dia minggu. Harus dimasukkan ke pot dulu ya? Iya, masukkan polybag aja dulu. Kalau istilahnya biar cuman ada lagi perawatan dia khusus. Kalau bibit ini rentan. Karena bibit kecil ini jangan terlalu banyak air. Tapi anggur suka air, tapi tidak suka banyak air. Oh, jangan terlalu over gitu ya. Makanya dia medianya harus poros. Kalau tanahnya sendiri, Bang? Kalau tanahnya kita banyak campur, ada sekam bakar, kohet kambing, sama tanah pohon bambu atau tanah yang lihat biasa boleh juga. Baik. Nah, kita perbandingannya kita satu-satu. Kalau yang Abang budidayakan saat ini ada berapa jenis, Bang, anggur? Kalau varietas ini udah ada sekitar belasan juga ya. Ada Jupiter, ada Tran, ada Ninel, ada Harol, ada Taldun, dan banyak lainnya, Mas. Baik. Kalau yang paling cocok nih di daerah kita dengan iklim kita yang saat ini varietas apa nih? Kalau saya menganjurkan untuk bagi yang pemula mau nanam anggur, mendingan kita cari bibit yang figur dulu, yang berbuah, mudah berbuah, yaitu Tran, Jupiter, Ninel. Nah, jadi sambil belajar di situ, setelah belajar baru varietas-varietas yang lain. Baik. Nah. Kalau untuk satu batang anggur ini, buahnya bisa menghasilkan berapa banyak itu, Bang? Itu tergantung usia juga. Kalau dia umur di bawah 1 tahun, buah perdana itu nggak terlalu banyak. Tapi maksimalnya dia udah 2 tahun atau 3 tahun ke atas, maksimal dia kalau bawa buah tergantung kita bagaimanakan entresnya, aturnya, itu bisa kita atur buah sampai berapa bonggol, ada yang bisa 100, ada yang 200 lebih bonggolnya. Itu dia bisa bertahan hidup berapa lama sih anggur ini? Kalau anggur yang setahu saya, yang saya pelajari itu ratusan tahun, Mas. Tergantung dari perawatannya. Nah, karena kita ini anggur ini sekali tanam duitnya jalan terus, Mas. Ini anggur. Itu uniknya anggur, Mas. Dia kan selain kalau kita budidaya anggur, selain kita bibitnya juga bernilai ekonomis, tentunya kan buahnya juga bernilai ekonomis seperti itu ya. Nah, ini kalau tadi katanya untuk lebat buahnya ini harus kita yang mengatur, itu seperti apa tuh? Itu seperti gini, Mas. Kalau anggur itu enaknya anggur itu kita yang buahkan, Mas, bukan buah sendiri. Karena anggur itu kita kalau misalnya ada acara kawinan 3 bulan ke depan, kita sekarang udah kita buahkan. Jadi anggur ini kan hanya 120 hari udah masak, Mas. Oh, jadi kita yang nentukan seperti itu ya? Anggur kita yang nentukan, bukan dia berbuah sendiri. Makanya anggur itu bisa berapa kali berbuah dalam 1 tahun. Itu enaknya anggur. Kalau dia dalam satu tandan itu maksimal itu bisa menghasilkan berapa kilo gitu? Kalau udah buah maksimal main 1 kilo ke atas, Mas. Tergantung varietas juga, kayak Tran ini 1,4, 1,5. Baik, artinya kalau sahabat inspirasi Kalimantan Barat yang mungkin ada acara hajatan atau kawinan misalnya memerlukan anggur, acaranya 3 bulan ke depan, boleh dipesan dari sekarang, itu bisa diatur seperti itu ya, Pak? Iya, seperti itu. Baik. Ini pada saat budidaya anggur ini katanya
karena pada saat itu sulit lapangan pekerjaan karena COVID katanya tadi. Iya, COVID. Nah, itu ceritanya gimana itu? Ceritanya ya di rumah aja kan, main-main HP, lihat-lihat, nanam anggur, lihat, kebetulan lihat, enak juga sambil belajar di situ. Disitulah punya inspirasi, istilahnya ya alangkah enaknya, bagus kita nanam anggur ini kan. Baik. Nah, jadi pertama saya beli dulu bibitnya. Kemarin pernah saya beli ada 50 pohon, itu mati semua mas. Oh. Jadi pengalaman saya ya itu enak ya kan. Ya nggak apa-apa lah Itu mati. penyebabnya apa tuh? Karena kita belum tahu perawatannya bagaimana dari media kecilnya. Jadi banyak-banyak sharing sama teman-teman bagaimana perawatannya. Alhamdulillah yang kedua ketiga udah kita beli, udah alhamdulillah udah hidup semua. Tadi katanya yang mesan bibit ini katanya bukan hanya orang Kota Pontianak, itu pemasarannya sampai di mana itu? Kalau permasalahan saya, alhamdulillah ya ada di Natuna juga ada, dari Batam juga ada mas. Baik. Yang paling jauh. Kalau di lokal-lokal sini banyak juga ya. Baik. Tapi kalau lokal-lokal ini sekedarnya beli untuk tanam pekarangan rumah aja. Iya. Kalau saya beli bibit seperti ini, Ya. misalnya ini udah jadi bang ya? Udah jadi, ini udah siap kita pindah di media mas. Oh, jadi kalau orang mau pesan bibit, dia kondisinya sudah seperti ini atau Ya, gimana? seperti ini mas. Seperti ini udah siap kita tanam untuk di media. Oh, kalau saya beli nih, kalau sahabat inspirasi Kalimantan Barat mungkin mau pesan ini kalau harga satu ini berapa bang? Itu tergantung paritas mas. Kalau yang harga sultan ada sultan juga, ada kalau kayak ini kan harga 150, ada yang 125 juga mas. Ini paritas apa nih? Pak ini paritas Harol mas. Harol. Harganya berapa ini? Kalau Harol itu 150. 150. Itu minimal atau gimana? Ya masih bisa kurang-kurang mas. Kalau ngambil banyak bisa kita kurangin. Tapi kalau harga yang paling mahal itu tadi jenis apa? Kita gaya sini Moskat sama Taldun, Oscar juga lumayan mahal mas. Berapa itu? Dia satu bibit ada hampir 500. Kalau udah yang agak besar-besar kayak gini bisa jutaan juga mas. Tergantung satu bibit ini? Iya. Wow, sampai jutaan rupiah ya? Iya. Nah, kita juga ada jual bibit kemarin yang udah hampir siap berbuah. Kita jual ada yang 7 juta, ada yang 5 juta. Bibitnya? Bibitnya. Wow, luar biasa. Satu bibit sampai 7 juta rupiah ya? Luar biasa. Nah, mungkin ini potensi yang mungkin yang bisa saja Anda lirik ya. Mungkin untuk mengisi kegiatan ataupun waktu-waktu kosong Anda di rumah ya dengan membudidaya anggur. Bayangkan dengan Anda membuat bibitnya saja, ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang cukup besar ya. Terlebih di tengah pandemi pada saat ini, tentunya ini peluang yang bisa Anda ambil ya untuk mengisi waktu senggang Anda. Nah, kalau tadi katanya modal yang segitu besar, dalam 2 bulan sudah bisa balik modal katanya. Kemarin saya bangun ini mas, modal sekitar 30 lebih juta, sekitar 35 juta, itu pun kebangun sendiri ya mas ya. Ya. Alhamdulillah saya jual bibit, dari bibit saya jual 2 bulan udah balik modal mas. Jadi sekarang saya tinggal menikmati mas. Luar tinggal biasa, menikmati aja. Baik. Kalau setiap bulan tuh pasti ada yang pesan ya? Alhamdulillah hampir tiap hari mas. Setiap hari ya? Hampir tiap hari. Kadang-kadang kebanyakan hari Sabtu, hari Minggu, hari libur yang banyak. Oh itu untuk beli bibit. Itu yang biasa pesan tuh kalangan anak muda atau ibu-ibu atau gimana tuh? Kebanyakan bos-bos mas sekarang nih mas. Bos-bos yang banyak beli mas. Karena dia suka juga nanam anggur, jadi kita ajarkan dia cara-caranya bagaimana, medianya bagaimana, perawatannya bagaimana dari kecil sampai besar sampai pembuahan. Oh artinya kalau ada orang beli bibit sama abang juga mengajarkan cara membudidayakan? Iya, belajarkan budidaya mas. Karena gini, kita mahal-mahal beli bibit, tahu-tahu tanam nggak mau hidup kan, atau stuck dia, istilahnya nggak bisa ada perkembangan. Itu kan salah saya. Jadi ilmu saya begitu orang beli bibit, saya kasihkan ilmunya. Wah ini yang biasanya jarang kita temui. Biasanya kan kalau orang kita beli bibit di pasaran, beli bibit balik, dah kita tanam sendiri. Namun kalau anggur ini sama Bang Alfi ini, kita juga diajarkan bagaimana cara membudidaya ini hingga menghasilkan buah seperti itu bang ya. Nah kalau selama ini bang, kendala-kendala mungkin yang abang temui dalam membudidaya anggur apa sih sebenarnya? Kalau kendalanya hanya jamur aja sih mas. Jamur ya? Jamur, tapi kita bisa atasi kok. Jamur kita bisa atasi, itu aja kendalanya. Oh baik. Kalau saat ini yang Bang Alfi milik ini berapa banyak nih bibit nih yang tersedia nih, yang ready pada saat ini?
Kalau ready sih lumayan juga nih Mas. Cuman banyak pesanan orang nih Mas. Oh, ya, Ada yang ngantri ini. Sekarang ini udah ada ngantri ya? Banyak ngantri nih Wah, ini, Mas. luar biasa. Alhamdulillah kayak gini nih udah punya orang-orang juga nih di belakang, di sana juga ada. Di tempat pembibitan juga Pemasarannya ada. biasa melalui apa, Bang? Saya orang datang ke rumah Mas. Alhamdulillah biasa datang ke rumah di sini. Oh. Berarti ini nih udah ada yang pesan nih? Udah ada yang pesan Mas. Kira-kira dari mana nih yang pesan nih? Ini dari lokal juga Mas, lokal di sini juga. Iya. Tadi katanya juga Bang Alpi juga memiliki komunitas katanya ya? Iya, komunitas. Cuma komunitas bukan di Pontianak Mas, di luar. Oh, biasanya apa sih yang diperbincangkan dalam komunitas itu? Kadang-kadang kita cari istilahnya hanya istilahnya untuk bicara tentang kualitas yang baru Mas, varietas yang baru-baru. Kita beli, kalau agar yang harganya mahal mungkin kita ada patungan lah belinya. Oh iya. Jadi kalau selain bibit, kalau buah sendiri bagaimana, Mak? Apakah yang Abang budidayakan saat ini juga sudah menghasilkan buah? Kalau kemarin buah perdana udah pernah panen Mas. Ini berbuah lagi ya seperti ini. Ini buah keberapa nih? Ini buah yang kedua Mas. Oh. Nah, cuma kita pembatasan pembuah karena batangnya masih kecil, kita nggak mau paksa terlalu banyak. Mungkin satu tunas airnya atau tunas botnya itu hanya satu aja. Oh, kalau seperti ini sudah berapa bulan nih? Ini udah sekitar 7 bulan Mas. 7 bulan. Iya. Sehingga dia matang ini memerlukan waktu berapa bulan lagi nih? Kalau ini kan SP-nya baru sekitar 1 bulan Mas, mungkin sekitar 2 bulan lagi. 2 bulan lagi ya? Wah, nanti kalau anggur ini ya 120 hari udah. Oh, artinya 2 bulan lagi Bang Alpi ini akan panen anggur. Nanti kita akan ke sini ya, sahabat inspirasi ya. Nanti kita panen sama Bang Alpi. Nah, kalau saat ini bagaimana Bang? Apakah sudah ada dari pemerintah daerah melirik-lirik? Wah, ini ternyata ada masyarakat saya. Baik. Selama Abang membudidayakan anggur ini, apakah sudah ada nih dinas ataupun pemerintah terkait di lingkungan Abang melirik nih, oh ini perlu kami dorong atau seperti apa? Kalau kunjungan sih udah ada Mas, kunjungan udah ada dari Papeda juga ada kunjungan, cuman setelahnya belum ada dorongannya yang bagaimana. Kemarin saya udah utarakan untuk ke orang dinas-dinas ya, kalau kita kembangkan di Pontianak ini anggur, mungkin udah menambah lapangan kerja dan menambah pendapatan masyarakat Mas. Baik. Kalau di Kalimantan Barat sendiri seperti apa Bang budidaya anggur ini? Apakah selain yang Abang budidayakan, apakah Abang juga ada komunitas yang sudah membudidayakan di daerah lain seperti di kabupaten kota di Kalbar ini? Untuk itu kita kurang tahu juga Mas untuk sekarang, karena anggur ini di Kalbar ini masih bisa dihitung-hitung Mas. Yang untuk komunitas yang skala besar sih belum ada. Baik. Nah, kalau skala kecil sih udah lumayan banyak Mas. Tadi kalau pasaran bibitnya memang luar biasa permintaan pasarnya Bang. Ya, lumayan Mas. Kalau buahnya sendiri bagaimana Bang tingkat permintaan pasarnya? Kalau untuk buah di Pontianak belum ada Mas, apalagi saya ini tidak untuk membuahkan, karena saya untuk pembibitan. Makanya saya tidak membuahkan semua ini anggur, karena saya udah batang entrasnya udah besar, saya ambil untuk bibit, dari situ bisa buah Mas. Baik. Kalau pupuk-pupuk yang biasanya digunakan itu seperti apa tuh? Apakah pupuk alami atau saya banyak organik Mas. Organik ya? Organik, bikin kompos sendiri juga. Ada juga pupuk kimia juga ada. Iya. Baik. Tadi terkait bagaimana pemasaran dan segala macam. Kalau Abang melihat potensi anggur di Kalimantan Barat, bagaimana optimisme Abang terhadap tanaman anggur ini ke depan? Insya Allah rencana saya pun ada juga gini Mas, rencana kan di depan juga saya ada lahan, udah mau nanam sekitar 1 hektar, jadi disitulah karena Kalbar ini kalau tidak ada penampaknya orang untuk bergerak itu susah Mas, jadi itulah dorongan supaya masyarakat lihat, ini loh anggur seperti ini, penghasilan seperti ini, itu sebenarnya kita untuk petani-petani yang ingin ganti profesi istilahnya untuk nanam anggur, kita siap untuk mengajar. Baik. Berarti Bang Alpi saat ini sudah mempersiapkan lahan seluas 1 hektar gitu ya? Iya, 1 hektar Mas. Untuk mengembangkan anggur ini? Iya. Baik. Nah, mungkin ada tip-tip yang mungkin bisa
Abang bagikan kepada masyarakat sana ketika mungkin mereka melakukan budidaya anggur seperti itu? Kalau tips saya sih hanya medianya yang penting, Mas. Ya. Medianya dari perawatan dari kecil, ya kan, kita atur seperti bayi. Nggak mungkin kita bayi kita kasih nasi. Ya. Jadi untuk bayi seperti bibit ini kita hanya perawatan, hanya siram dengan pupuk yang sekadarnya aja organik. Tapi kalau udah besar boleh kita campur pupuk kimia atau apa bisa. Itu aja. Kalau hama yang mudah, yang misalnya yang sensitif sekali dengan tanaman anggur itu apa Bang, biasanya? Kalau hama hanya kumbang aja, Mas. Iya. Kumbang hanya belalang itu aja. Tapi bisa diatasi ya? Bisa, Mas. Kalau untuk di kalbar nih nggak terlalu bagaimana. Paling enak menangannya. Baik, kalau misalnya ada sahabat inspirasi Kalimantan Barat yang ingin memesan bibit anggur ataupun meminta Bang Alfi ini untuk mengajarkan bagaimana cara membudidaya anggur, itu seperti apa tuh? Silakan Bang. Misalnya mendapatkan bibitnya, misalnya bagaimana caranya, ataupun mereka ingin tahu nih dalam membudidayakan bibitnya dan segala macam tuh. Bagaimana? Silakan. Ya, berbagi. kalau saya datang aja yang minat yang di Kalbar, kalau datang maunya enaknya datang sini, perhatian di sini kita ajarkan untuk dari medianya, dari pembibitan awal, mau dari nyambungnya, kita ajarkan di sini. Lebih enak itu kalau langsung, Mas. Jadi kalau istilahnya kalau ngajar jarak jauh itu agak ribet urusannya. Baik. Jadi masyarakat biar yang benar-benar minat, biar enak tahu, jangan langsung kerjaan kita. Baik, termasuk untuk memperoleh bibit ini ya bisa datang langsung sini. Bisa, Mas. Baik, artinya ilmu gratis tapi bibitnya bayar. Betul itu, Baik, Mas. ini kita di penghujung dialog kita nih Bang. Mungkin harapan Abang kepada pemerintah dan juga harapan Abang terkait pengembangan anggur di Kalimantan Barat untuk kedepannya seperti apa? Silakan Bang. Untuk kedepannya semoga pemerintah jeli ya, Mas, untuk petani-petani anggur, karena anggur ini langka, sultan juga. Karena apa? Anggur ini sangat langkanya gini, Mas. Hanya orang sakit aja bisa makan anggur, apalagi orang sehat. Di mana-mana di rumah sakit itu kita nggak bisa bawa buah apa-apa, hanya anggur. Jadi ya, anggur itu sangat mahal harganya. Jadi kalau di Kalbar ini udah kita tanam, kemungkinan kita bisa menurunkan harga anggur. Itu yang tujuan saya seperti itu, Mas. Biar masyarakat yang bawa pun bisa menikmati anggur. Baik, benar sekali sih. Kalau ke rumah sakit nah mungkin orang bawa durian ya. Iya. Baik, sahabat inspirasi Kalimantan Barat, terima kasih Bang Alfi ya. Oke. Atas informasi, ilmu dan Siap. pengalaman-pengalaman disampaikan kepada sahabat inspirasi Kalimantan Barat ya. Demikian sahabat inspirasi Kalimantan Barat, dialog kita hari ini. Nanti kita akan eksplor hal-hal yang mungkin menarik ya dalam kehidupan manusia saat ini, dan Anda juga bisa merekomendasikan kepada kami ya apa yang bisa inspirasi Kalbar angkat, isu-isu di seputar Anda. Nanti Anda bisa berkomentar di kolom komentar ya. Jangan lupa Anda tetap mendukung kami melalui channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Silahkan like, komen, dan share. Klik tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Demikian sahabat inspirasi Kalimantan Barat, mudah-mudahan Anda yang mungkin ingin membudidayakan anggur mendapatkan ilmu dari inspirasi Kalbar saat ini. Demikian inspirasi Kalbar dari Kalbar untuk Indonesia. Crack it.